Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla Wirawan, NPM 21120043 dari kelas SIP 2102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, materi arsitektur dan organisasi komputer ini ada pengertian arsitektur dan organisasi komputer, yang kedua komputer dan evolusi kinerja komputer, yang ketiga central processing unit, yang keempat memori, yang kelima set instruksi, yang keenam bahasa assembly, dan ketujuh sistem bus, yang kedelapan operasi aritmatika, yang kesembilan sistem operasi, dan yang terakhir yang ke-10 penjadwalan prosesor. Nah, yang pertama tentang arsitektur dan organisasi komputer. Apa itu pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer? Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer yang mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme. 1/0 organisasi komputer adalah membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Dan organisasi komputer ini mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer. Contohnya sinyal kontrol, antarmuka, teknologi memori. Untuk klasifikasi arsitektur komputer ini yaitu arsitektur von Neumann arsitektur. Von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini, menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama: unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil dinamakan I/O. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat atau bus. Nah, di sini ada unit kendali atau kontrol unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, yang dimana mengatur kapan alat input, menerima data, dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Tugas dari unit kendali ini ada 5, yaitu 1. Mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama atau jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Untuk unit aritmatika dan logika atau ALU, tugas utama dari ALU ini adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program, atau ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Arsitektur atau RISC atau Reduced Instruction Set Computer, yang dimana merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk menggeser instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Komputer set instruksi ini pertama kali digagas oleh John Kotzke. Dia meneliti dari IBM di Yorktown, New York pada tahun 1974. Saat ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Arsitektur CISC ini atau disebut Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer, yang dimana kumpulan instruksi komputasi kompleks ini ialah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori.
Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Untuk karakteristik dari CISC ini ada dua, yaitu syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Karena CISC ini biaya komputer pada saat itu di tahun 1960 menjadi jauh lebih hemat. Yang kedua, dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Untuk arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data. Untuk model-model komputasi arsitektur komputer SISD atau Single Instruction Single Data merupakan singkat dari Single Instruction Single Data, ialah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Yang tadi kan, yang von Neumann tadi. Ya, ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor aja. Nah, sedangkan untuk SIMD ini atau Single Instruction Multiple Data SIMD. Nah, singkatan dari Single Instruction Multiple Data SIMD ini menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencapai angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka, dan kita menggunakan 5 prosesor. Yang kedua, komputer dan evaluasi kinerja komputer. Apa itu komputer? Komputer ya sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Nah, unit-unit tersebut ini adalah masukan memori, aritmatika dan logika, keluaran dan kontrol, evaluasi dan kinerja komputer. Yang komputer generasi pertama ini pada tahun 1941 dari Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Dan untuk Howard H. Aiken pada tahun 1900 sampai 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel panjang 500 mil. Nah, di sini ada elektronik numerical integrator and computer atau ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum dan juga 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dan untuk ENIAC merupakan komputer serbaguna general purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark A dirancang oleh John Frisfer Pickett pada tahun 1919 sampai dengan 1995 dan John W. Mauchly pada tahun 1907 sampai dengan 1980. Model arsitektur von Neumann. Nah, ini untuk sejarah pada pertengahan tahun 1940-an dengan tahun 1950. Ini bisa kalian lihat untuk mengenai komputer generasi pertama. Ciri-cirinya bisa Anda lihat, ada instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Yang kedua, setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Yang ketiga, penggunaan tube vakum atau yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder itu untuk penyimpanan data.
Dan untuk komputer generasi kedua, ini pada tahun 1955, pada tahun 1956 transistor mulai digunakan dalam komputer. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Spree-Ren membuat komputer bernama Large. Komputer generasi kedua mengganti bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly ialah bahasa yang menggunakan singkat-singkatan untuk menggantikan kode biner. Ini untuk sejarah-sejarahnya yang pada awal 1960-an dan 1965. Beberapa bahasa pemrograman ini bermunculan pada saat itu, yaitu bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL, dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Untuk komputer generasi ketiga ini pada tahun 1958 ini ditemukan Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit. Para ilmuwan ini berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu tunggal yang disebut semikonduktor, dan hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ini ialah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Untuk komputer generasi keempat ini dikenal dengan komputer mikroprosesor, dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya, yang dimana momen komputer generasi keempat muncul pada tahun 1971 silam. Pada komputer generasi ini menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Sedangkan yang komputer generasi kelima ini merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI. Teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Yang ketiga, Central Processing Unit atau CPU. CPU ini merupakan perangkat keras komputer dengan tugas untuk menerima dan menyelesaikan perintah dengan data yang diterima dari perangkat lunak. Perkembangan teknologi saat ini membuat kualitas CPU terus meningkat. Prosesor yang tertanam dalam CPU ini bahkan dapat mencapai 8 prosesor atau octa-core yang dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sebuah CPU memiliki komponen-komponen di dalamnya. Komponen CPU. Dalam suatu CPU terdapat chip yang ditanamkan di dalamnya. Chip tersebut berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Prosesor yang tertanam di dalam CPU bahkan dapat mencapai 8 prosesor atau octa-core agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sebuah CPU memiliki komponen-komponen di dalamnya. Berikut beberapa komponen tersebut diantaranya. Ada unit control, register, arithmetic logic unit, dan fungsi CPU. Berikut beberapa fungsi dari CPU ini, yaitu 1. Memproses dan mengolah seluruh kalkulasi, perintah, dan operasi aritmatika serta logika dari data yang diambil dari memori. Yang kedua, menjalankan program yang tersimpan dalam memori utama yang dilakukan dan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan dan dieksekusi sesuai dengan alur perintah. Dan kontrol CPU ini dilakukan dengan menggunakan instruksi dari software komputer. Yang ketiga, CPU memiliki tugas untuk mengontrol komputer agar ada sinkronisasi kerja antar komponen yang ada di dalamnya. Sedangkan yang keempat, CPU memiliki fungsi sebagai pusat dari sumber tenaga komputer. Untuk mengetahui cara kerja CPU ini, bisa Anda lihat ketika perintah masuk ke prosesor,
Dia kemudian perintah tersebut akan ditempatkan pada penyimpanan di MMA. Selanjutnya perintah akan diteruskan unit kontrol. Ketika perintah itu berupa data, maka akan ditampung pada working stroke. Selanjutnya perintah dieksekusi oleh register yang disalurkan oleh control unit dari program stroke. Ketika perintah tersebut berupa logika dan aritmatika, maka tugas akan diambil alih oleh ALU. Ketika hasil pengulangan telah selesai, unit kontrol akan melakukan hasil pengulangan pada akumulator yang kemudian akan ditampung kembali pada working stroke, yang dimana setelah pengerjaan itu yang seluruh tugas selesai, unit kontrol ini akan mengambil hasil pengolahan yang terdapat pada working stroke dan kemudian ditampung ke output stroke. Hasil pengolahan dari pengeluaran ini kemudian ditampilkan pada output devices. Yang keempat, memori. Apa itu pengertian dari memori? Memori ini bagian dari komputer, tempat program di mana data-data disimpan. Ada dua jenis memori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal dan eksternal kalian bisa tahu kan, nggak asing lagi. Untuk memori internal ini yang terdapat di dalamnya itu ada prosesor, memori dan memori utama berapa di luar prosesor. Sedangkan untuk memori eksternal yang dimana itu contohnya itu SD card, CD, DVD dan hard disk. Nah, ini di sini bisa kalian lihat perbedaan memori eksternal dan internal. Ada aspeknya memori internal dan memori eksternal. Ini bisa kalian lihat. Dan untuk operasi sel memori ini ada 3 sel, yaitu sel memori memiliki 2 keadaan stabil atau semi stabil. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis atau sedikitnya 1 kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Di sini ada gambar yang bisa kalian lihat. Selanjutnya untuk 4 macam metode access. Di sini ada 4 macam metode access. Ada pertama ada second trace access, yang kedua direct access, yang ketiga random access, yang keempat associative access. Untuk transfer rate ialah kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Pada random access memory ini sama dengan 1 cycle time. Sedangkan untuk non random access memory dengan perumusan Tn sama dengan Ta tambah N per R. Di sini keterangannya ada di bawahnya. Untuk spesifikasi memori, ada tipe memori, size memori, memori utama, disk magnetik, disk optik, hitam magnetik. Teknologi ukuran dan waktu aksesnya ada. Untuk satuan memori ini bisa kalian lihat yang dimana satuan pokok memori ini ya digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Nah, ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte atau 1 byte sama dengan 8 bit. Yang dimana kumpulan byte ini dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16 dan 32 bit. Nah, di sini kita masuk mengenai tentang RAM. Apa itu RAM, random access memory, yang dimana dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. RAM ini statik akan menyimpan data selama ada data daya listriknya, mampu lebih cocok untuk kapasitas memori besar. Namun RAM statik umumnya lebih cepat. Yang untuk ROM, data yang tidak bisa dirubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi ini maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Untuk kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable ROM, disingkat PROM. Nah, terdapat 3 macam jenis, yaitu EPROM,
EEPROM, dan flash memory. Dan untuk yang kelima, mengenai set instruksi, yang dimana set instruksi ini sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tentu, atau misal kali 86 kali 64. Elemen-elemen instruksi ini terdiri dari operation code atau opcode, yang kedua source operand reference, yang ketiga result operand reference, yang keempat next instruction reference. Nah, untuk karakteristik instruksi mesin ini, ciri khususnya atau sifat khasnya yang memiliki oleh instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. Dan di sini ada elemen instruksi mesinnya, ada 4. Ada kode operasi, ada acuan operan sumber, ada acuan operan hasil, dan ada acuan instruksi berikutnya. Untuk tipe-tipe operan ini sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Peran atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang bisa ada di bahasa pemrograman yang lain. Tipe-tipe operan diantaranya ini ada addresses atau akan dibahas pada addressing modes. Yang kedua numbers. Ada bagian-bagiannya, integer, officer point, floating point, decimal atau BCD. Yang ketiga karakter, ada bagiannya ASCII, EBC, DIC. Yang keempat logical data, bila data berbentuk binary 0 dan 1. Ada jenis-jenis instruksi ini, ada data processing, 2 yang data stroke memory instruction. Nah, di sini bisa kalian lihat pengertian dari data processing dan juga data stroke atau memory instruction. Lanjut, yang ketiga data movement atau I/O instruction. Proses data ini adalah memindahkan, dapat membackup juga data dari database ini yang berupa data, indeks, grand, schema, dan lain ke tempat baru. Data ini terdapat 2 bagian, yaitu load and upload, export dan import. Yang keempat control test and branch instruction, yang dimana CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan dalam tempat penyimpanan kontrol atau control stroke. Control unit ini ialah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic logical unit di dalam CPU tersebut. Nah, di sini ada image addressing atau pengalamatan segera, pengalaman yang paling sederhana. Yang kedua ada addressing, pengalamatan langsung, mana teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus kelebihan. Nah, kekurangannya keterbatasan file alamat, karena panjang file alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang Word. Contohnya ADDA, tambahan isi pada lokasi alamat A ke akumulator. Yang ketiga indirect addressing, pengalamatan tak langsung, merupakan mode pengalamatan tak langsung. Set alamat ini mengacu pada alamat Word di alamat memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang kelebihan. Ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Nah, untuk kekurangannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses. Yang keempat ada hoster addressing, pengalaman register. Yang kelima register indirect addressing atau pengalamatan tak langsung register. Yang keenam displacement addressing. Yang ketujuh stack addressing. Lanjut mengenai bahasa assembly, yang dimana bahasa ini bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin adalah bahasa level tinggi, misalnya C, C++, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan sebagainya. Nah, di sini ada gambarnya di bawahnya. Ini contoh dari bahasa assembly yang menekan aplikasi EMU 80
80. Di sini bisa kalian lihat. Lanjut ke modul I per O. Modul I per O ini merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul ini tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah peranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Manajemen perangkat II per O ini mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan perintah ke perangkat I per O untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani interupsi perangkat I per O. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat I per O. Sedangkan yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Lanjut ke sistem bus. Sistem bus ini mempunyai pengertian yang dimana suatu sistem komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen dalam komponen seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Untuk cara kerja sistem bus ini, setiap byte memori yang disimpan dalam RAM memiliki alamat unik yang terkait dengannya, yang mirip dengan alamat IP ketika CPU ingin mengakses data yang disimpan dalam memori. Dan ia menempatkan alamat data pada bus alamat dan kemudian mengatur bus kontrol untuk menunjukkan bahwa ia sedang menunggu data. Kontrol memori utama akan menempatkan data yang diminta pada bus data dan mengubah bus kontrol untuk menunjukkan bahwa data sudah siap. Lalu CPU kemudian bebas membaca data dari bus data tersebut. Lanjut ke operasi aritmatika ini, merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika yang dimana operasi aritmatika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Di sini ada kontrol membaca bit-bit multiple satu persatu bila Q0 sama dengan 1. Multiplication ditambahkan ke register A, hasilnya disimpan ke register A yang besar. Setelah itu seluruh bit di register C, A, dan Q digeser ke kanan 1 bit. Bila Q0 sama dengan tidak terjadi penambahan, seluruh bit di register C, A, dan Q digeser ke kanan 1 bit. Proses tersebut dilakukan secara berulang untuk setiap bit multiplier atau hasil perkalian akhir tersimpan di register A dan Q. Untuk sistem operasi ini ada cara kerja sistem operasinya. Di gambar ini ada pengguna aplikasi sistem operasi perangkat keras. Begitu dia cara kerja dari sistem operasi tersebut. Untuk pengertian dan macam-macam dari sistem operasi ini, ada perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dalam SAR sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan data, pengolah kata, penjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi ini yaitu termasuk dari komputer ini ada DOS, Windows, Linux, Mac OS. Sedangkan untuk smartphone atau handphone yaitu ada Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Dan untuk penjadwalan proses untuk konsep dasarnya, penjadwalan CPU ini didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu, sedangkan pada unit program ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Untuk preemptive scheduling ada 4 bagian, yaitu pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting, yang kedua pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready, yang ketiga pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready, sedangkan yang keempat pada saat proses berhenti. Jika model penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan 4, maka ini disebut non-preemptive. Sebaliknya jika yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preemptive. Untuk algoritma penjadwalan ini ada 7 bagian, yaitu first come first serve scheduling atau FCPS. Sedangkan yang kedua short search job first search scheduler atau SJF. Yang ketiga
priorities scheduling, yang keempat round robin scheduling, yang kelima multi level quiz scheduling, yang berapa tadi, yang keenam multi level feedback quiz, yang terakhir yang two level scheduling. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi arsitektur dan organisasi komputer ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.